Agar tidak ketinggalan cerita, yuk klik tombol subscribe dulu. Korban penumpasan pasca tragedi G30 PKI pada tahun 1965 tidak hanya simpatisan PKI saja, tetapi juga orang-orang nasionalis atau Soekarnois seperti Gubernur Bali Anak Agung Bagus Suteja yang dihilangkan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ayah saya bukan anggota atau simpatisan PKI. Ini dibuktikan dengan surat keterangan nomor 351 tahun 1989 yang menyatakan tidak terlibat gerakan 30 September, kata Anak Agung Gede Agung Beni Suteja atau anak sang gubernur dalam bedah buku Nasib Para Soekarnois. Beni Suteja menyebut ayahnya yang lahir pada tahun 1923 sebagai pejuang kemerdekaan sejak tahun 1942 sehingga tercatat sebagai veteran sejak 29 Juni tahun 1964. Menurut Aju sang penulis buku, menghilangnya Gubernur Suteja berlatar belakang konflik Partai Nasional Indonesia di Bali. Suteja yang dekat dengan Soekarno dituduh masuk PKI. Ada perseteruan internal di tubuh PNI, kata Aju. Gubernur Anak Agung Bagus Suteja hilang saat bertugas di Jakarta tahun 1966. Suteja hilang setelah dijemput 4 oknum militer berseragam lengkap resmi. Selama bertugas di Jakarta terhitung 1 Desember tahun 1965, Gubernur Suteja tidak pernah berhadapan dengan masalah hukum terkait G30S. Gubernur Suteja tetap menjalankan tugas dengan baik dan berkantor di Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Agung. Gubernur Suteja berangkat ke Jakarta atas undangan resmi dari Ketua MPRS Chairul Saleh untuk hadir di Bandung dalam rangka sidang gabungan ke-10 MPRS dan berada di Jakarta dalam rangka tugas khusus berdasarkan surat keputusan Presiden Soekarno dengan nomor 380 tertanggal 18 Desember tahun 1965 yang sampai sekarang belum pernah dicabut. Namun kepergian Gubernur Suteja justru diisukan oleh lawan-lawan politiknya melarikan diri ke Jakarta, sehingga gerakan massa tidak terbendung dan merusak serta menghancurkan Puri Agung, negara Jemberana, tempat tinggal Gubernur Suteja di Bali. Di Bali namanya pun dicap sebagai komunis. Anak Agung istri Ngurah Sunitri atau istri Gubernur Suteja mencatat, pukul 9 pagi tanggal 29 Juli tahun 1966, 4 oknum militer berseragam lengkap resmi dengan menggunakan mobil Jeep Nissan Patrol bernomor 04-88145 mendatangi kediaman Gubernur Bali Suteja di Kompleks Senayan. Seorang tentara bertanya, "Apakah Bapak Gubernur Bali ada di rumah?" "Bapak ada," jawab istri Gubernur Suteja. Bertemu Gubernur Suteja, 4 pria berseragam kemudian memberi salam hormat secara militer sebagaimana layaknya kepada seorang pejabat negara selevel gubernur. "Ada apa?" tanya Gubernur Suteja. Penjemput menjawab, "Bapak Gubernur diminta datang oleh Kapten Teddy di Sekokar di Jalan Perwira, Medan Merdeka." Gubernur Suteja segera mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi dan menyatakan bersedia datang ke Medan Merdeka. Sebelum naik jeep, ia tak lupa pamitan dengan istrinya, Anak Agung istri Ngurah Sunitri. Istri Gubernur Bali Suteja bukan saja mencatat plat nomor kendaraan beserta pangkat penjemput, tetapi juga sangat ingat wajah para penjemput. Satu hal yang terlupa, yakni menanyakan surat tugas para penjemput. Waktu beranjak malam, tetapi sang gubernur belum juga pulang. Curigaan pihak keluarga mulai muncul. Tepat pukul 11 malam, istri Ngurah Sunitri dan seorang staf Kementerian Pertanian membuat laporan tertulis untuk disampaikan ke sejumlah pihak terkait sehubungan dengan hilangnya Gubernur Suteja.
Pihak keluarga langsung menduga Gubernur Suteja memang diculik oknum militer berseragam lengkap resmi ke suatu tempat di Jakarta yang tidak diketahui untuk dibunuh. Sunitri juga melapor kepada Presiden Soekarno di Istana Bogor. Bung Karno mengaku tidak pernah memanggil Gubernur Suteja. Kementerian Dalam Negeri dan kantor DPA memberi jawaban yang sama. Yang lebih mengejutkan, kantor markas staf Komando Garnisun Medan Merdeka justru mengaku tidak pernah menjadwalkan berkoordinasi dengan Gubernur Bali. Nama Kapten Teddy yang disebut tempat penjemput Gubernur Suteja juga tidak dikenal di markas staf Komando Garnisun Medan Merdeka. Nomor chip militer yang dipakai menjemput juga tidak tercatat di Garnisun. Pihak keluarga akhirnya menyadari Gubernur Bali Anak Agung Bagus Suteja telah menjadi salah satu korban kriminalisasi politik. Stigma PKI telah membuat hak ahli waris Gubernur Bali Bagus Suteja sebagai pejabat negara diabaikan oleh pemerintah. Semenjak dinyatakan hilang mulai 29 Juli tahun 1966 hingga istri Ngurah Sunitri meninggal dunia pada 24 November tahun 2010, pihak ahli waris sudah tidak pernah lagi menerima gaji dan uang pensiun. Pihak keluarga telah berupaya mengirim surat kepada Presiden Soeharto, Ketua Komnas HAM Munawir Syadzali di era Orde Baru, Presiden Habibie, Presiden Megawati, hingga terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan hak haji, pensiun, dan status kehilangan Gubernur Bali Anak Agung Bagus Suteja. Bukti bahwa Gubernur Suteja tidak terlibat PKI adalah dengan dikeluarkannya surat keterangan resmi Kepala Pelaksana Penguasa Perang Daerah Tingkat 1 Bali oleh Kolonel I Gusti Putu Raka dengan nomor 351-1372-DPRD yang dikeluarkan pada tanggal 1 September tahun 1989. Peri juga meminta nama baik Anak Agung Bagus Suteja dan keluarganya dipulihkan atau direhabilitasi. Permintaan untuk merehabilitasi nama baik Suteja sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak era Gubernur Bali IB Mantra. Namun hingga kini tidak ada respon memuaskan dari pemerintah. Selama 3 dasawarsa, keluarga besar Puri Agung Negara Jembrana dipaksa menanggung stigma terlibat PKI. Tudingan ini kemudian dianulir oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Sudomo yang menyatakan tidak ada bukti Gubernur Bali terlibat PKI. Benny Suteja menegaskan ia mengetahui siapa pelaku yang menculik sang ayah yang terjadi pada tahun 1966 silam. Namun Benny tidak akan menunjuk siapapun. Hal tersebut dilakukan agar tidak membuat permusuhan baru. Saya tidak akan menunjuk si A, si B, dan si C. Biarlah pelaku mendapatkan karmanya, karena saya meyakini dalam agama Hindu adanya karma tersebut, kata Benny Suteja. Benny mengakui pada saat peristiwa itu terjadi, dia yang sebagai prajurit TNI sedang bertugas di Irian Jaya. Seminggu setelah saya di Irian, saya dengar kabar ayah dijemput oleh sejumlah oknum militer berseragam lengkap resmi. Dan sejak saat itu ayah tidak pernah kembali. Yang menerima tamu itu ibu dan adik perempuan saya. Biarkan pelakunya mendapat karma, meskipun saya tahu siapa orangnya. Saya inginkan pemerintah tidak memanipulasi sejarah, ceritakan yang sebenarnya, tegas Benny Suteja. Dari satuan manakah para penjemput Gubernur Suteja berasal? Apakah memang dari Garnisun Jakarta atau dari satuan lain yang mengaku dari Garnisun? Atau mungkin juga seorang sipil yang menyamar sebagai anggota militer guna memuluskan rencananya? Dan di manakah makam sang gubernur berada? Pertanyaan besar yang belum terjawab hingga saat ini.